Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Syafaatul Hidayati. Saya adalah dosen dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Minta tolong, ini suara yang lain bisa di-mute, bisa nggak? Yang lain yang belum, yang tidak berkepentingan dulu, bisa di-mute dulu ya. Sepertinya ada gangguan sedikit. Ya, halo semuanya. Ada suara Bu Safa ya di situ? Ada Bu. Ada Bu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Mungkin kemarin yang masih belum berkenalan dengan Ibu, di sini Ibu Syafaatul Hidayati. Bu Safa biasa dipanggil oleh mahasiswa, mengajar di Prodi Pendidikan Ekonomi sudah kurang lebih 7 tahun mengajar di Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Untuk mata kuliah yang sering diampuh memang teori ekonomi mikro. Jadi selama pembelajaran daring ini kita bersama-sama akan mempelajari lebih lanjut mengenai teori ekonomi mikro. Untuk materi yang akan kita pelajari selama pembelajaran daring di sini, ini ada di LMS masing-masing ya. Ini coba Bu Safa share ke kalian semuanya terlebih dahulu. Bentar. Bentar ya. Ini adalah materi yang akan kita pelajari selama 14 pertemuan ke depan ya, ditambah UTS dengan UAS. Ini adalah mata kuliah teori ekonomi mikro yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3, di mana teori ekonomi mikro di sini adalah kelanjutan dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Untuk materi yang akan saudara pelajari di sini, yang pertama yang sudah kita pelajari hari ini adalah konsep dasar ekonomi mikro dan permasalahan pokok ekonomi. Yang kedua, saudara mempelajari mengenai konsep permintaan. Yang ketiga, ada konsep penawaran dan keseimbangan pasar. Ini minggu depan, ini baru akan kita pelajari. Untuk materi keempat ada elastisitas permintaan, selanjutnya ada elastisitas penawaran, selanjutnya ada perilaku konsumen, di mana perilaku konsumen ini Bu Safa bagi menjadi 2. Ada perilaku konsumen, kepuasan konsumen di mana dengan pendekatan kardinal, dan materi ketujuh dengan pendekatan ordinal. Setelah itu saudara semuanya akan menempuh UTS. Setelah UTS kita akan mempelajari mengenai perilaku produsen. Perilaku produsen kita mempelajari selama 1 pekan saja ya, perilaku produsen dan biaya produksi. Di pertemuan ke-8, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pasar output. Pasar output yang akan kita pelajari di sini ada pasar persaingan sempurna,
Ada pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, dan pertemuan ke-13 nanti kita akan mempelajari mengenai pasar input. Kalau saudara sudah mempelajari pasar output, maka lebih baik kita juga mempelajari pasar input atau pasar faktor produksi. Dan yang terakhir kita mempelajari mengenai eksternalitas itu. Ini adalah materi-materi yang akan saudara semua pelajari selama 14 kali pertemuan, ditambah UTS dan juga UAS. Nah, ini selanjutnya mengenai penilaian, ini mungkin sudah disampaikan kemarin waktu pengarahan ya semuanya, tapi Bu Safa juga akan menyampaikan supaya kalian semua juga lebih paham apa yang harus saudara kerjakan dan apa yang harus saudara penuhi nantinya. Ini adalah nilai akhir mahasiswa, baik dari mahasiswa IKIP Gunung Sitoli dan juga dari mahasiswa Unpam sendiri. Ini adalah nilai yang pertama, nilai kehadiran adalah 10%. Di mana untuk kehadiran di sini, hadir dikatakan hadir apabila mahasiswa bersangkutan aktif di forum diskusi. Seperti yang sudah Bu Safa infokan tadi di grup, bahwa pertemuan 1 masih dihadiri oleh mahasiswa Unpam sendiri, dari IKIP belum ada sama sekali, pertemuan kedua juga begitu. Ini Bu Safa harapkan nanti sampai tanggal 31 kita semua aktif di forum diskusi, supaya kalian semua bisa memenuhi kehadiran. Selanjutnya ada rata-rata nilai tugas. Ini sudah Bu Safa berikan juga tugas terstruktur baik pertemuan 1 dan juga pertemuan 2. Ini semua pertemuan nantinya pasti akan ada tugas. Tolong dikerjakan sebaik mungkin. Nantinya juga pasti akan berpengaruh pada nilai Anda semua. Yang ketiga, ada rata-rata tes akhir pertemuan. Ini sangat besar ya. Ini sangat besar persentasenya, ada 20%. Ini berpengaruh pada nilai Anda, 20% dari 100%. Sangat besar sekali. Oleh karena itu, Bu Safa berharap kalian semuanya itu mengerjakan dengan baik. Kalau misalnya belum membaca materi, baik dari modul digital yang sudah ada di LMS kalian semua, atau dari sumber-sumber lain, tolong jangan diisi dulu, supaya nantinya hasilnya juga nggak jelek. Seperti yang tadi yang waktu Bu Safa infokan di grup, sudah ada ternyata tiba-tiba setelah mengerjakan pretest langsung mengerjakan post-test. Karena sejatinya soal pretest adalah soal untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan. Saudara kalau belum belajar, Bu Safa sarankan jangan mengisi post-test. Begitu. Nah, selanjutnya di sini ada UTS. UTS juga begitu. Ini persentasenya sangat besar ya, ada 25% dan juga UAS ada 30%. Nah, ini Bu Safa berharap semuanya mendapatkan nilai baik di perkuliahan daring ini. Itu saja. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke materi yang akan disampaikan kesempatan kali ini? Ada pertanyaan seputar nilai akhir mahasiswa? Baik dari mahasiswa Unpam maupun dari IKIP. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan, karena untuk pertemuan pertama kita mempelajari mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi seperti yang sudah kalian semua pahami, bahwa untuk ilmu ekonomi itu sendiri ini muncul karena adanya tokoh ekonomi, salah satunya adalah Bapak Adam Smith yang disebut dengan Bapak Ekonomi kita. Berkat bukunya yang berjudul The Will of Nation, di mana ilmu ekonomi itu lahir. Ekonomi, ini ada yang masih ingat nggak ekonomi itu berasal dari kata apa? Ada yang masih ingat yang semester 1? Semester 1 yang oikos dan nomos, bagus sekali. Oikos dan nomos. Oikos itu apa, Saudara Mei? Mei Elvi. Oikos itu apa? Itu
Rumah ya. Saudara Yarni, oikos itu apa? Tuhan. Ya? Lupa. Oikos Oikos dengan itu, Bu. Oikos itu rumah atau rumah tangga. oikos. Kalau nomos? Ya kebalik ya? Iya, kebalik. Nomos rumah tangga. Kalau nomos rumah tangga. Kalau nomos rumah tangga. Kalau oikos apa itu? Kalau oikos? Oikos? Keluarga, rumah tangga. Oikos keluarga rumah tangga. Kalau nomos? Ya. Aturan. Aturan. Artinya di sini adalah aturan-aturan yang mengatur kehidupan rumah tangga. Itu ya ekonomi ya secara bahasa. Kalau secara istilah, ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu rumah tangga itu mengatur kehidupan ekonominya untuk mencapai yang namanya kesejahteraan. Gitu. Ekonomi. Ini sudah kita pelajari ya. Dulu kalau saudara sudah mengampu mata kuliah, sudah belajar mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, pastinya sudah belajar ini. Nah, selanjutnya yang Bu Safa ingin tanyakan, apa sih sebenarnya manfaat kita belajar ilmu ekonomi? Kenapa harus mempelajari ilmu ekonomi? Ada yang tahu nggak apa manfaatnya? Mengatur. Apa itu? Unpad, Bu, di mahasiswa Unpad? Ya, kenapa? Agar dalam perekonomian terjadi yang namanya keseimbangan. Oke, bagus sekali Saudara Yarni, supaya terjadi keseimbangan. Ada lagi yang mau menambahkan? Kenapa kita harus mempelajari Mengatur kebutuhan untuk kehidupan masyarakat, Bu. Ya, kenapa Saudara Nelvi, Bu Safa kurang begitu mendengar? Untuk mengatur kebutuhan hidup pokok masyarakat. Oke. Untuk mengatur kehidupan masyarakat, untuk mengatur kebutuhan masyarakat ya, begitu ya? Kebutuhan masyarakat. Ya, Iya, Bu. kebutuhan masyarakat. Oke, baik. Ada untuk mengatur kebutuhan masyarakat karena kebutuhan manusia itu sangat banyak sekali ya. Sedangkan sumber daya yang dimiliki manusia itu jumlahnya sangat terbatas keberadaannya. Untuk itu gimana caranya supaya terjadi keseimbangan, katanya Saudara Mei yang tadi juga ya. Supaya terjadi keseimbangan antara kebutuhan dan juga alat pemuas kebutuhan. Oleh karena itu perlu adanya ilmu ekonomi supaya manusia itu bisa hidup sejahtera dan juga bisa makmur gitu. Itu salah satu manfaat kita harus mempelajari ilmu ekonomi. Selanjutnya kita harus tahu bahwa ilmu ekonomi itu ada ilmu ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi dan ekonomi terapan. Saudara masih ingat nggak ekonomi deskriptif itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Ekonomi deskriptif, ekonomi terapan. Kalau ekonomi deskriptif itu, Bu, Saudara Nelvi? Kalau ekonomi deskriptif itu mengatur sesuai dengan yang sesungguhnya. Jadi dia mengatur bagaimana ekonomi tersebut, data ekonomi itu dengan sesungguhnya. Kalau menurut saya ekonomi deskriptif. Oke, berdasarkan data yang ada ya, begitu ya, Saudara Nelvi ya. Kalau yang lain ada yang mau menambahkan? Mahasiswa Unpa mungkin ada yang mau menambahkan? Mulai tadi sangat aktif sekali mahasiswa IKIP
Unpam mungkin ada yang mau menambahkan. Apa itu ekonomi deskriptif? Saya Ibu, ya. Ya, silakan. Ilmu ekonomi deskriptif itu adalah ilmu ekonomi yang memaparkan data-data yang menggambarkan berbagai fakta serta fenomena ekonomi yang terjadi. Oke. Secara garis besar sebenarnya sama ya dengan saudara Nelvi ya. Ekonomi deskriptif di sini adalah ekonomi yang menggambarkan tentang bagaimana deskripsi atau satu keadaan fenomena yang terjadi di lapangan seputar ekonomi kita. Misalnya contohnya adanya inflasi atau misalnya contohnya yang kemarin yang pernah terjadi di sini ada yang namanya krisis di tahun 1998 ya. Itu yang berpengaruh pada inflasi di negara kita, itu berdasarkan data juga yang ada seperti saudara Nelvi bilang, bahwa ini ekonomi deskriptif memang harus berdasarkan fenomena, fakta, data yang ada secara real di lapangan. Itu ekonomi deskriptif. Ini biasanya juga kalau ekonomi deskriptif di sini juga berbasis data ya di sini ya. Kalau ekonomi deskriptif ada statistik dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ke ekonomi terapan. Apa itu ekonomi terapan? Menurut saya, Bu, ya. Menurut saya, Bu, Silakan. ekonomi terapan itu pemanfaatan ilmu secara praktis oleh individu dalam mengambil kebijakan, pedoman atau standar dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Oke, itu apa contohnya saudara kasih? Contohnya, ilmu ekonomi contohnya yang berlangsung di perusahaan seperti di perbankan. Ya, baik. Ada yang bisa menambahkan? Pendapat saudara kasih sudah bagus sekali. Artinya ekonomi terapan di sini sudah penerapan dari ilmu ekonomi itu sendiri ya. Di kehidupan sehari-hari, pelaku-pelaku ekonomi contohnya yang tadi misalnya di perbankan. Ada yang lain yang bisa mencontohkan mungkin di perusahaan bisa. Ada yang lain yang bisa mencontohkan? Ya silakan. Jadi menurut saya dari sini Bu, contoh dari apa yang telah disampaikan oleh saudara, salah satu contoh dari sini Bu ekonomi moneter. Dan termasuk juga tadi mengenai ekonomi perbankan Bu. Itu saja yang tambahan saya dari saya Bu. Ekonomi moneter di sini kalau mengatur perekonomian di keuangan ya, gimana caranya supaya tidak terjadi yang namanya inflasi, apa kebijakan yang harus dilakukan seperti itu ya, saudara Teofani Gia. Ya seperti itu. Artinya di sini ekonomi terapan gimana caranya ekonomi itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya contohnya ekonomi moneter, di mana ekonomi moneter seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi yang mengatur keuangan yang ada di negara kita. Misalnya contohnya supaya tidak terjadi inflasi, apa yang dilakukan? Pastinya ada kebijakan moneter. Itu ya. Kebijakan moneter misalnya menaikkan tingkat suku bunga supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu misalnya tidak banyak. Oleh karena itu kebijakan pemerintah di sini menaikkan tingkat suku bunga perbankan supaya orang gemar untuk nabung contohnya gitu. Nah, yang ketiga di sini ada teori ekonomi, di mana teori ekonomi di sini ada teori ekonomi mikro. Ini yang pertama teori ekonomi mikro ya. Yang kedua ekonomi makro. Ekonomi mikro di sini kita mempelajari mengenai teori harga, dan ekonomi makro di sini mempelajari mengenai teori pendapatan nasional. Di mana ruang lingkupnya semuanya sudah tahu ya pasti ya, kalau antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro ini pasti yang membedakannya adalah kalau mikro ini kita berbicara ekonomi dalam ruang lingkup hanya pelaku ekonomi dalam ruang lingkup kecil. Itu. Kalau ekonomi makro kita berbicara ekonomi secara keseluruhan. Biasanya misalnya contohnya teori pendapatan nasional itu.
Apa sih? Ini kita berbicara yang di sini ya, di ekonomi mikro di sini, di mana di sini kita mempelajari bagaimana caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien supaya kemakmuran masyarakat dapat maksimum. Apa contoh faktor produksi yang ada? Apa contohnya faktor-faktor produksi itu? Ya, Krisdayanti. Apa contoh-contoh faktor produksi yang ada di sekitar kita contohnya? Saudara Irwan? Saudara Theo? Agus Rita? Apa contoh faktor produksi yang ada di sekitar kita? Contohnya apa itu? Karena kita akan mempelajari kalau ekonomi mikro kan pastinya kan dalam ruang lingkup kecil, ekonomi dalam ruang lingkup kecil pelaku-pelaku ekonomi kita. Nah, kita kalau faktor-faktor produksi, apa contohnya misalnya? Saudara Titi? Kalau menurut saya Bu, biasanya Ya, Saudara Irwan? contoh Apa faktor contoh produksi, faktor produksi Irwan? satu dulu tenaga kerja, kemudian sumber daya fisik, modal, dan kewirausahaan. Itu aja Bu. Oke, bagus sekali. Faktor produksi adalah semua input yang dipergunakan dalam proses produksi. Katanya yang tadi Saudara Irwan menyebutkan bahwa ada yang namanya faktor produksi, ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam, ada kewirausahaan, seperti itu ya. Ada teknologi juga, itu termasuk faktor-faktor produksi yang dipergunakan dalam kegiatan produksi yang tersedia secara efisien. Artinya bagaimana caranya faktor produksi tersebut kita pergunakan supaya tidak terjadi pemborosan itu. Dengan tujuan ini agar kemakmuran masyarakat dapat maksimum gitu. Itu tujuannya. Nah, selanjutnya asumsi teori ekonomi mikro di sini, semua faktor produksi yang tersedia itu digunakan secara penuh. Asumsinya ya. Kita asumsikan bahwa semua faktor produksi yang tersedia di sini digunakan secara penuh. Oleh karena itu di sini ekonomi mikro ini mempelajari mengenai perilaku konsumen dan produsen. Kalau konsumen biasanya kita mengenal dengan apa, istilah apa itu? Kalau perilaku konsumen itu apa contohnya? Membeli. Ada permintaan ya, dengan membeli kan otomatis kan dengan permintaan. Kalau produsen dengan penawaran ya, dengan penawaran. Itu yang kita pelajari di sini. Selanjutnya ada elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, itu juga termasuk di sini. Selanjutnya kita juga mempelajari mengenai interaksi pada pasar produk atau pasar faktor produksi seperti yang Bu Safa jelaskan yang tadi. Di ekonomi mikro juga kita akan mempelajari mengenai pasar produk atau pasar output. Output ya. Output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau produsen itu akan dijual di pasar. Itu kita kenal biasanya dengan pasar output atau produk. Yang kedua ada pasar input atau pasar faktor produksi. Ini yang akan kita pelajari. Kenapa Bu ada pasar faktor produksi? Kenapa nggak cukup pasar output? Ya jelas kita tidak bisa menghasilkan satu produk kan tanpa adanya satu input atau satu faktor produksi. Oleh karena itulah di sini di ekonomi mikro kita mempelajari tentang bagaimana penggunaan faktor produksi itu dalam satu kegiatan produksi dan nantinya bisa menghasilkan produk dan dijual di pasar yang disebut dengan pasar output itu. Ini adalah ilmu ekonomi yang biasa kita kenal, sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari kita tanpa kita sadari, tapi terkadang kita tidak mengetahui apakah itu termasuk ekonomi deskriptif, apa teori ekonomi, atau ekonomi terapan, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan?
Ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan langsung ke kerangka dasar perekonomian. Di mana yang tadi menyebutkan bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak sekali. Baik kebutuhan disebabkan karena faktor biologis, karena peradaban manusia, peradaban yang ada di sekitar kita, karena kekhasan kebudayaan menyebabkan kebutuhan kita itu berbeda-beda dan jumlahnya juga sangat banyak sekali. Oleh karena itu di sini kita dihadapkan pada barang atau jasa atau alat pemuas kebutuhan ini ada yang secara bebas tersedia dan ada juga keberadaannya itu sangat langka. Kelangkaannya itu baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kewirausahaan, dan juga sumber daya kapital atau modal maupun entrepreneur. Ini keberadaannya sangat langka. Oleh karena itu di sini maka perlulah satu kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi di sini kegiatan ekonomi seperti yang kita tahu ada kegiatan produksi, ada konsumsi maupun distribusi. Nah, ini dengan keberadaan kebutuhan manusia itu yang banyak sekali jumlahnya, sedangkan barang dan jasa yang tersedia itu sangat langka. Kita dihadapkan pada kelangkaan ya. Dalam melakukan kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, dan distribusi seringkali kita mengalami yang namanya persoalan pokok perekonomian. Itu persoalan pokok perekonomian. Apa yang saudara sudah pelajari yang tadi di modul digital yang sudah Anda baca? Ada yang masih ingat nggak persoalan pokok perekonomian yang dialami oleh manusia itu apa? Contohnya. Masalah pokok dalam perekonomian, dalam kehidupan manusia seperti kelangkaan, Ibu. Iya, kelangkaan ya, kelangkaan. Itu salah satu contoh sederhana. Perekonomian kita itu di mana kebutuhan manusia itu sangat banyak sekali, tapi barang dan jasa yang tersedia itu sangat langka. Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan ekonomi, seringkali kita mengalami yang namanya persoalan pokok ekonomi, yaitu dalam masalah kelangkaan. Itu betul sekali Saudara Dea. Nah, oleh karena itu di sini dalam persoalan pokok ekonomian di sini apa yang harus dilakukan Bu? Yang pertama adalah pastinya dalam optimalisasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sebaik-baiknya. Artinya sumber daya yang tadi ada banyak kan, yang tadi ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada kapital, ada kewirausahaan, entrepreneur. Gimana caranya sumber daya di situ bisa dipergunakan sebaik mungkin untuk bisa dioptimalkan dalam penggunaannya. Apa yang harus dilakukan di sini? Yang pertama, what? Apa itu what? Apa yang harus diproduksi? How itu bagaimana cara produksinya? Yang ketiga, for whom? Untuk siapa? Untuk siapa barang jasa diproduksi. Dan yang terakhir adalah how fast, seberapa cepat barang tersebut diproduksi. Itu kita langsung di sini ada produksi di sini. Untuk melakukan produksi kita harus menjawab keempat hal ini. What, how, for whom, dan how fast. Nah, di sini untuk solusinya di sini ditawarkan adalah mekanisme harga. Mengatur harga yang diproduksi. Mengatur harga baik input maupun output. Apa mekanisme harganya di sini? Yang pertama adalah mekanisme harga di pasar output adalah what. What di sini adalah apa yang harus diproduksi. Saudara bisa melihat demand, D. Ketika permintaan itu naik, harga adalah pasti akan naik. Ketika permintaan naik, pasti harga barang tersebut pasti juga akan naik. P, keuntungan pasti juga akan meningkat. Ya jelas kan?
Ketika permintaan naik, harga naik, pasti keuntungan pasti akan naik. Oleh karena itu di sini kuantitas Ki yang diproduksi juga pasti akan naik. Sebaliknya, ketika permintaan itu turun, harganya turun, pasti Pi atau di sini laba yang diperoleh itu pasti akan sedikit atau turun. Oleh karena itu, Ki yang diproduksi di sini juga pasti akan turun. Itu. Ini adalah mekanisme harga di pasar output yang berkaitan dengan apa yang akan diproduksi. Itu. Selanjutnya di sini ini ada kurva penawaran. Ini kurva penawaran ya, ini belum dipelajari, tapi Bu Safa akan memperkenalkan. Ini ketika harga barang Ki itu tinggi, maka Ki yang ditawarkan itu juga pasti akan banyak. Misalnya di sini adalah Ki 0. Ketika harganya turun, maka kuantitas yang ditawarkan juga pasti akan turun dari Ki 0 ke Ki 1. Itulah kenapa di sini ketika jumlah permintaan itu pasti akan berpengaruh pada harga. Begitu pula harga itu juga pasti akan berpengaruh pada jumlah permintaan. Misalnya contohnya ketika orang butuh dengan satu barang, pastinya permintaan kan pasti akan meningkat ya. Itu pun pasti si produsen juga pasti akan menaikkan harga. Harga itu pasti akan menyebabkan keuntungan yang diterima oleh si produsen juga pasti akan meningkat. Oleh karena itu ini menyebabkan Ki kuantitas barang yang ditawarkan juga pasti akan meningkat. Gitu. Ini mekanisme harga yang pertama, what, apa barang yang akan diproduksi. Yang kedua, how, bagaimana barang itu diproduksi. Mekanisme harga di pasar input. Kalau yang tadi adalah output, di sini adalah input. Input itu adalah faktor produksi. Kita lanjutkan di sini. Untuk produsen, ini melakukan pilihan input mana yang harus digunakan untuk memproduksi output dalam jumlah tertentu. Artinya setiap produsen itu pastinya tidak akan rugi dong ya. Oleh karena itu si produsen pasti akan memilih input apa yang sekiranya akan menguntungkan untuk usahanya. Oleh karena itu dia harus memilih, menyeleksi input apa dan seberapa banyak input itu akan dipakai dalam proses produksi. Oleh karena itu di sini biasanya di how di sini adalah akan ada pilihan apakah produksi itu adalah dengan padat modal ataupun dengan padat tenaga kerja. Kalau misalnya di suatu daerah, misalnya jumlah tenaga kerjanya itu banyak, si produsen akan melakukan produksi dengan padat modal atau dengan padat tenaga kerja. Kira-kira menurut Anda, how, bagaimana barang itu akan diproduksi? Ya, ada yang bisa berpendapat? Kalau misalnya di suatu tempat, suatu daerah di sini misalnya jumlah inputnya misalnya di sini ada banyak, jumlah tenaga kerja yang tersedia misalnya sangat banyak jumlahnya. Si produsen ini akan menggunakan padat tenaga kerja atau padat modal di produksinya. Theo, Musyarofa, Aulia. Menurut saya, Bu. Ya, siapa? Saudara dia? Oh, saudara Meyar nih. Gimana, Meyar? Tadi kayak yang Ibu katakan, yang menurut saya harusnya modal, Bu. Harusnya modal. Alasannya kenapa itu? Karena kita tahu dulu apa yang harus kita ciptakan, sehingga apa yang kita produksi, sehingga ketika kita memiliki modal yang banyak, kita bisa menciptakan sesuatu itu dengan baru, gitu Bu. Sehingga kita nanti ketika kita menciptakan
hal yang baru itu baru kita akan memberikan karyawan, ya merekrut karyawan. Itu dari menurut pemahaman saya, Bu. Ya sebentar ya, ada sedikit gangguan. Ya, ini untuk mekanisme harga di pasar input itu, how ini berkaitan dengan ketersediaan input di satu tempat ya. Kalau misalnya input yang tersedia di suatu daerah misalnya banyak, otomatis harga input tersebut akan tinggi apa rendah harganya? Ya misalnya nih, di satu daerah jumlah tenaga kerjanya misalnya banyak, upah tenaga kerjanya itu akan banyak apa akan rendah? Akan rendah atau akan tinggi? Akan rendah, Bu. Ya akan rendah, jelas. Kalau misalnya di suatu tempat itu jumlah input yang berkaitan dengan jumlah tenaga kerjanya itu jumlahnya banyak, pastinya harga inputnya atau di sini upah, wage atau upah itu pasti akan rendah. Oleh karena itu kalau produsen ingin untung kan pastinya dengan input yang biayanya sedikit tapi dia bisa menghasilkan jumlah banyak kan, seperti itu kan ya? Iya, Bu. Oleh karena itu di sini si produsen gimana caranya dia bisa memaksimalkan inputnya dengan input ini yang dipergunakan ini pengeluarannya sedikit, upah yang dia keluarkan sedikit tapi bisa menghasilkan produksi yang banyak. Oleh karena itu di sini pilihan produsen pasti dia akan menggunakan padat tenaga kerja. Padat tenaga kerja. Kalau misalnya di suatu daerah itu input yang tersedia teknologinya banyak, teknologi sudah canggih, pasti jumlah penduduknya misalnya sedikit, pasti dia akan memilih dengan padat modal. Pasti akan dengan menggunakan padat modal karena dia berpikir bahwa dengan padat modal, teknologi yang dia pergunakan sudah sangat canggih, tidak perlu menggunakan jumlah tenaga kerja yang banyak karena lebih efisien gitu. Tapi kalau kita lihat di pasaran ya mungkin hal seperti itu tidak berlaku secara 100% ya kalau Bu Safa lihat di era sekarang ini. Kalau misalnya murni full tenaga kerja dengan tenaga kerja saja tanpa menggunakan teknologi itu seperti hal yang mustahil. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa how di sini berkaitan dengan harga inputnya. Kalau misalnya input yang dipergunakan itu harganya lebih sedikit tapi menghasilkan output yang banyak, pasti si produsen akan menggunakan input tersebut. Itu ya. Sekelas industri rokok saja kalau misalnya kita lihat itu banyak ya, ada banyak tenaga kerja yang dia pergunakan. Misalnya dalam pemintingan rokok itu kan masih menggunakan tenaga kerja manusia ya. Karena ini Bu Safa juga mendengar cerita-cerita bahwa kalau tenaga manusia dengan untuk rokok itu kalau misalnya menggunakan tenaga kerja manusia katanya lebih rapi, katanya seperti itu. Kalau ya tidak bisa memungkiri bahwa sebenarnya ada teknologi juga yang mereka pergunakan untuk bisa memaksimalkan jumlah produksi yang dia hasilkan nantinya itu. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika Y di sini ini adalah input ya, X-nya itu adalah input. Y adalah pendapatan dari pemilik input tersebut. Ketika pendapatan atau pengeluaran dari si produsen itu misalnya tinggi, si produsen itu harus mengeluarkan biaya tinggi untuk mendapatkan input tertentu. Pasti input yang dia pergunakan pasti sedikit. Sebaliknya, kalau misalnya pengeluaran si produsen tersebut untuk membeli input adalah sedikit lebih rendah, turun, pasti X yang dia pergunakan pasti akan semakin
semakin banyak. Ini adalah berkaitan dengan how, mekanisme harga di pasar input. Bagaimana cara memproduksi output tersebut. Apakah dia dengan padat modal atau padat tenaga kerja, atau seberapa banyak jumlah input yang dia pergunakan dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh si produsen dengan pendapatan yang diterima oleh konsumen itu. Oleh karena itu seperti ini. Harusnya kalau misalnya yang dia korbankan itu banyak, pasti si produsen tidak akan mengambil resiko, pasti dia akan mengurangi penggunaan input. Sebaliknya, kalau biayanya itu sedikit, pasti dia akan menggunakan input tersebut dengan lebih banyak. Itu adalah mekanisme harga di pasar input yang berkaitan dengan how, bagaimana produk tersebut diproduksi. Yang ketiga, kita ke mekanisme harga di pasar input yang berkaitan dengan for whom. For whom di sini adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi. Untuk siapa harga di pasar input, untuk siapa. Kalau misalnya untuk siapa produksi itu, untuk siapa produk tersebut diproduksi, biasanya di sini kita mengenal yang namanya di sini ada proses produksi. Di mana proses produksi di sini ada output yang dihasilkan dan income. Income di sini maksudnya untuk output yang diproduksi tersebut ini berdasarkan dengan income. Income itu pendapatan kan ya? Dengan mendasarkan pola income masyarakat yang ditentukan oleh mekanisme harga di pasar input. Produsen akan menentukan untuk siapa output diproduksi. Artinya di sini pasti akan ada produk kualitas jelek, produk kualitas menengah, dan produk kualitas super. Itu biasanya seperti itu kalau di pasar. Pasti kalau produk pasti sama, tapi kualitasnya berbeda karena harga seperti yang kita tahu kan harga tidak bohong ya. Oleh karena itu di sini si produsen akan memproduksi barang yang sama tapi kualitasnya berbeda. Oleh karena itu di sini ini berkaitan dengan for whom, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Oleh karena itu si produsen ini akan melihat konsumen yang dia tuju itu sebenarnya untuk konsumen tingkat apa? Apakah kelas bawah, kelas menengah, atau kelas atas itu. Karena pasti harga yang dia berikan itu pasti juga akan berbeda, dan kualitas yang dia ciptakan atau kualitas yang dia hasilkan dari produksi output tersebut juga pasti akan berbeda. Itu ya, itu yang berkaitan dengan mekanisme harga di pasar input yang berkaitan dengan for whom, untuk siapa itu. Kita lanjutkan ke yang keempat, mekanisme bunga di pasar investasi, how fast. Bunga di pasar investasi. Ini kalau di pasar investasi biasanya kita melihat adalah R. R itu adalah tingkat bunga. Tingkat bunga. Tingkat bunga ketika tingkat bunga misalnya rendah, pasti investasinya juga pasti akan tinggi. Alasannya kenapa ini? Karena ketika orang ketika memilih menabung, ketika memilih mempergunakan uang yang dia miliki untuk ditabung, pasti pengembaliannya itu rendah. Oleh karena itu, orang tersebut pasti akan memilih untuk investasi karena dia menilai bahwa investasi itu pasti akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan dia mendapatkan bunga atau tingkat bunganya itu dari hasil saving itu rendah. Oleh karena itu ketika investasi itu tinggi, maka tingkat produktivitas juga pasti akan tinggi. Alasannya kenapa, Bu? Ya jelas. Ketika orang banyak investasi, pasti ada banyak modal dong yang diterima atau yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, dia pasti akan
akan melakukan cara bagaimana caranya untuk produktivitas perusahaan tersebut, produktivitas kerja dari tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut itu menjadi meningkat. Oleh karena itu nanti dampaknya apa? Dampaknya pasti total produksinya itu pasti akan meningkat. Kalau total produksi meningkat, pasti juga berdampak pada tenaga kerja juga pasti apa? Halo? Kalau misalnya total produksinya misalnya meningkat, maka jumlah tenaga kerja pasti akan, atau kesempatan kerja juga pasti akan meningkat, jelas. Meningkat. Kalau misalnya jumlah kesempatan kerja meningkat, pasti angka pengangguran juga pasti akan rendah. Berkurang. Pasti akan rendah atau berkurang. Itulah pengaruh yang namanya di sini mekanisme bunga di pasar investasi. Kalau misalnya total produksi itu tinggi, pasti kebutuhan masyarakat juga pasti akan terpenuhi. Kebutuhan masyarakat terpenuhi ini juga ditunjang oleh yang namanya pendapatan masyarakat juga pasti akan tinggi karena banyak kesempatan kerja yang ada. Ini adalah mekanisme bunga di pasar investasi yang terakhir. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ini adalah untuk mengatasi kelangkaan ya, yang biasanya yang biasanya kita temui. Ini adalah 4 hal dari mekanisme harga yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan pokok ekonomi. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk mengatasi permasalahan ekonomi, ini biasanya juga dikenal dengan adanya sistem. Sistem itu adalah cara. Gimana caranya untuk bisa mengatur perekonomian dengan sebaik mungkin supaya persoalan ekonomi juga tidak terjadi di satu negara. Nah, ini dengan sistem. Sistem di sini yang biasa kita kenal ini ada 4 ya. Ada sistem ekonomi tradisional, ada terpusat, ada liberal, dan yang terakhir ada campuran. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Namanya tradisional berarti sistem ekonomi semua kehidupan perekonomian itu diatur oleh yang namanya apa? Kalau tradisional, oleh tradisi setempat. Oleh tradisi setempat. Oleh karena itu biasanya kalau tradisional di sini, ini biasanya semua ekonomi, aktivitas perekonomian diatur oleh adat istiadat yang berlaku di daerah setempat. Itu tradisional. Ini biasanya untuk daerah yang masih di pedalaman ya, untuk yang tradisional. Yang kedua, ini adalah sistem perekonomian terpusat, di mana namanya terpusat adalah semua aktivitas perekonomian diatur oleh pusat. Namanya terpusat diatur oleh pusat atau pemerintah. Benar sekali, oleh pemerintah. Yang ketiga, ini adalah sistem ekonomi liberal atau liberal yang biasa kita kenal dengan sistem ekonomi apa itu? Sistem ekonomi? Filsafat, Bu. Iya, kenapa? Apa? Saudara Agus Rita? Dengan filsafat atau ideologi. Enggak, yang sistem ekonomi liberal itu sistem ekonomi apa biasanya? Kalau yang tradisional kan berdasarkan tradisi. Kalau terpusat kan diatur oleh pusat. Kalau liberal? Ini siapa yang ngatur? Halo Yarni? Iya Bu, sistem atau dikenal dengan sistem ekonomi komando. Kalau terpusat itu emang komando, kalau terpusat. Kalau liberal, Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat. Oke, bagus sekali, Saudara Jessica. Sistem ekonomi
liberal adalah sistem ekonomi yang menganut kebebasan bagi setiap pelaku ekonomi atau sistem ekonomi bebas, sistem ekonomi pasar ya di sini ya, sistem ekonomi pasar, di mana di sini ada tangan-tangan tidak nampak katanya, ada tangan-tangan tidak nampak yang mengatur pasar sehingga tidak perlu yang namanya peran dari pemerintah secara penuh. Ini sangat berbanding terbalik antara sistem perekonomian terpusat dan sistem perekonomian liberal. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Ini berarti sistem ekonomi campuran ini adalah mencampur adukan kelebihan-kelebihan yang ada dalam sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, dan sistem ekonomi liberal. Itu adalah sistem ekonomi campuran. Nah, ini sebenarnya kalau terpusat, ini namanya juga terpusat, ini pasti semua kegiatan ekonomi pasti diatur oleh pusat ya di sini ya. Itu apa kelemahannya itu kalau sistem ekonomi terpusat seperti itu? Ada yang mau berpendapat? Yang dari IKIP maupun yang dari Unpam? Ayo silahkan. Supaya Bu Safa juga hafal ini nama-namanya. Saudara Intan mungkin? Endang? Mainelvi? Ini kalau bisa tolong videonya dinyalakan ya. Supaya kelihatan nanti di rekaman. Saudara Nelvi mungkin? Atau saudara Sejahtera? Masyarakat tidak memiliki kebebasan, Bu, di dalam memilih sumber daya. Nelvi ya? Iya, Bu. Ya, oke, sangat bagus sekali. Kalau sistem ekonomi terpusat di sini pasti masyarakat kurang mendapatkan haknya untuk bisa berkreasi dan berekspresi, termasuk salah satunya mengolah sumber daya yang ada. Itu namanya sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando. Semua kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah, dikekang oleh pemerintah. Mau melakukan apapun itu harus berdasarkan persetujuan dari pemerintah. Itu namanya sistem ekonomi terpusat. Kalau sistem ekonomi liberal di sini adalah kebalikannya. Sistem ekonomi liberal adalah sangat memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada masyarakat untuk berkreasi dan juga berekspresi. Oleh karena itu di sini sistem ekonomi liberal ini ada kelemahannya dan juga kelebihannya. Kalau kelebihannya yang tadi semua orang bisa bisa mengembangkan potensi yang dia miliki. Kalau kelemahannya apa itu sistem ekonomi liberal? Cenderung adanya diskriminasi, Ibu, terhadap kaum buruh karena kan di situ di sistem ekonomi liberal itu sistem ekonomi yang membebaskan individu untuk memperbanyak kekayaan sebanyak mungkin. Jadi kalau misalnya kelebihan kekurangan atau kelemahan dari sistem ekonomi liberal itu sendiri terjadinya diskriminasi terhadap kaum buruh. Itu, Ibu. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan, Saudara Dea? Saudara Dea sudah betul. Ada yang mau menambahkan kembali? Yang mau menyempurnakan mungkin? Sistem ekonomi liberal selain ada kebebasan yang sebebas-bebasnya, ya silakan. Menurut saya, Bu, kalau kelemahan dari sistem ekonomi liberal itu adanya persaingan yang tidak sehat di dalam sistem ekonomi liberal. Tidak sehat seperti apa maksudnya itu, Saudara Nelvi? Maksudnya di sini yang tidak sehat maksudnya karena tidak ada kendali dari pemerintah. Karena kan pemerintah itu
tidak atau dia masyarakat itu bebas melakukan hal apapun. Jadi sistem ekonomi liberal itu pemerintah tidak ikut campur, menurut saya. Oke, sangat bagus sekali ya pendapat saudara Nelvi dan juga saudara Dea. Ya, Bu Safa setuju kalau misalnya sistem ekonomi liberal di sini memang karena diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomiannya, ini biasanya akan terjadi kelemahan yang mana biasanya akan tidak terkontrol. Pasti tidak akan ada aktivitas yang tidak terkontrol. Kalau misalnya ada pelaku ekonomi misalnya di sini, kalau masyarakatnya itu sudah bagus, sudah kuat di pasar, ini biasanya akan semakin kuat. Kalau misalnya dia lemah, misalnya kurang modal, kurang berkembang, itu pasti juga akan sulit untuk berkembang. Karena di sini kalau di sistem ekonomi liberal ini biasanya orang yang semakin kuat ini pasti akan orang yang kuat pasti semakin kuat, sedangkan yang lemah itu pasti akan semakin lemah. Oleh karena itu di sini ada sistem ekonomi yang terakhir di sini untuk bisa mengambil sisi positif baik dari sistem ekonomi tradisional, terpusat dan juga liberal, maka ada sistem ekonomi terakhir yang di sini adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah mencampur adukan kebaikan-kebaikan yang ada baik dari sistem ekonomi tradisional, terpusat dan juga liberal. Kita tetap berpegang teguh pada tradisi, tetap ada pemerintah yang mengontrol dan juga tetap ada kebebasan, tapi kebebasan yang tetap dikontrol oleh pemerintah tanpa menyalahi aturan-aturan yang ada di satu negara. Itu adalah satu cara gimana caranya perekonomian suatu negara itu sistem perekonomian itu gimana caranya supaya permasalahan-permasalahan yang ada di suatu negara itu bisa teratasi dengan baik. Itu. Oleh karena itu, untuk yang di negara kita itu ada di sistem ekonomi yang mana ini? Sistem ekonomi tradisional, yang terpusat, liberal, apa yang dicampuran? Untuk negara kita Indonesia itu menganut sistem ekonomi yang mana yang dari keempat ini? Ada yang tahu? Pancasila, Bu. Sistem perekonomian Pancasila ada di mana itu? Di sistem perekonomian campuran. Sistem perekonomian campuran, benar sekali ya. Untuk negara kita itu memang menganut sistem perekonomian campuran. Yang lebih tepatnya adalah sistem ekonomi Pancasila atau juga kita kenal adalah demokrasi Pancasila karena ada asas-asas demokrasi di sana. Itu. Apa Bu? Ini sudah kita bahas juga ya di forum diskusi. Silakan saudara semua bisa masuk di forum diskusi kita mengenai sistem perekonomian. Kita akan lebih banyak membahasnya di sana nantinya. Intinya di sini adalah untuk bisa menyelesaikan permasalahan pokok perekonomian ini juga berkat adanya sistem perekonomian di suatu negara. Itu intinya seperti itu. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kita langsung ke ruang lingkup ekonomi mikro ya di sini ya. Ruang lingkup ekonomi mikro di sini ada yang tadi kita bahas, ada permintaan konsumen. Di mana permintaan konsumen di sini
didahului oleh adanya kebutuhan oleh konsumen, adanya kebutuhan sehingga menyebabkan permintaan. Akan tetapi seringkali di sini konsumen sering dihadapkan kepada permintaan absolut dan juga permintaan efektif. Ada yang tahu nggak perbedaannya ini apa antara permintaan absolut dengan efektif? Ada yang tahu apa bedanya itu? Saudara Titi atau Intan? Saudara Endang? Atau Aulia? Apa yang membedakan antara permintaan absolut dengan permintaan efektif? Menurut saya, Bu, ya, permintaan absolut itu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli. Sedangkan permintaan efektif itu, Ibu, permintaan dari masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan masyarakat untuk membayar. Apa bedanya dong itu, saudara kasih? Yang tadi kan juga disertai oleh kemampuan untuk membeli. Absolut dengan efektif. Mungkin saya ingin menambahkan, Bu. Ya, saudara Aulia. Ya, kalau tadi yang disebutkan itu sudah benar, Bu. Bedanya kalau yang permintaan efektif itu yang disertai dengan daya beli, terus kalau permintaan absolut itu yang tidak disertai, Bu. Oke, cuma yang membedakannya ini yang absolut ya. Absolut di sini adalah permintaan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli oleh konsumen. Kalau yang efektif ini yang disertai oleh kemampuan untuk membeli konsumen. Ini ya yang membedakannya. Ini di permintaan konsumen seringkali seperti ini. Ini kalau Bu Safa pribadi juga begitu sih. Ada banyak kebutuhan tapi ternyata yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli dan ada yang disertai oleh kemampuan untuk membeli. Oleh karena itu di sini untuk itu di sini kita sering melihat adanya permintaan tersebut itu pasti dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Ada berbagai faktor yang mempengaruhinya dan dengan demikian kita akan mempelajari dalam satu konsep teori permintaan. Teori permintaan di sini juga ada faktor-faktornya dan juga ada fungsi dari permintaan itu sendiri. Ini akan dibahas di pembahasan yang berikutnya ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke teori permintaan, di mana teori permintaan di sini seperti yang terlihat di layar adalah permintaan. Permintaan itu adalah kehendak seseorang dalam penggunaan terhadap sesuatu barang. Atau di mana kehendaknya di sini perlu disokong oleh kemampuan membayar. Seperti yang tadi ya, ada yang disebut dengan permintaan efektif. Karena seringkali kita melakukan permintaan tapi tanpa didukung oleh kemampuan untuk membayar kita. Yang kedua adalah kuantitas yang diminta. Namanya kuantitas itu pasti adalah jumlah. Kuantitas yang akan dibeli pada suatu masa dan harga tertentu. Artinya ini konsumen pasti akan membeli satu jumlah barang pada waktu dan harga tertentu. Misalnya contohnya kalau musim hujan, dia pasti akan membutuhkan dan membeli payung, jas hujan misalnya contohnya. Terus pada saat Idul Adha, pasti konsumen tersebut pasti akan membeli hewan kurban, ada kambing, ada sapi misalnya contohnya. Terus pada satu harga, artinya kalau konsumen itu pasti akan melihat apakah harga tersebut apakah cocok dengan dia atau tidak. Oleh karena itu, kalau kuantitas yang diminta itu pasti dilihat
jumlah yang akan dibeli pada satu masa dan harga tertentu. Itu yang disebut dengan kuantitas yang diminta. Kita lihat yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi permintaan. Ini juga ada di modul digital yang mungkin sudah saudara download. Yang pertama, untuk yang mempengaruhi permintaan pasti tidak terlepas dari pendapatan si konsumen tersebut. Misalnya contohnya saudara Endang misalnya mempunyai pendapatan setiap bulannya, pasti dia akan mengkonsumsi seberapapun jumlah konsumsinya itu pasti dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang dia terima setiap bulannya. Selanjutnya adalah harga barang yang bersangkutan, artinya ketika orang misalnya beli barang X, misalnya contohnya tas, saudara Endang ingin membeli tas, pasti dia akan melihat harga tas itu. Apakah sesuai atau tidak, apakah mahal atau tidak, apakah sesuai dengan kantong dia, dengan budget dia apa tidak, itu adalah harga yang bersangkutan. Yang ketiga, ini adalah harga barang lain. Harga barang lain di sini tidak terlepas dari harga barang apa? Harga barang lain itu yang berhubungan dengan apa? Ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Kalau substitusi itu apa substitusi? Kalau barang substitusi? Barang pengganti ya, Bu. Barang pengganti, Bu. Iya, apa contohnya itu? Seperti teh dengan kopi. Bagus. Misalnya contohnya teh dengan kopi. Ketika harga teh tinggi, maka bisa saja konsumsi terhadap kopi itu pasti akan meningkat. Meningkat. Iya. Ada suara Bu Safa nggak ya? Ini koneksinya katanya bermasalah. Ada suara Bu Safa ya di situ? Ada, Bu. Ada ya? Oke, baik. Ya, harga barang yang lain ini yang berkaitan dengan harga barang lain ini berkaitan dengan barang substitusi dan juga barang komplementer. Kalau substitusi adalah barang yang bisa menggantikan. Misalnya contohnya yang bisa menggantikan adalah ya, halo, ada suara Bu Safa tidak di situ? Ada, Bu. Ada ya. Untuk yang untuk barang substitusi yang menggantikan itu misalnya contohnya yang tadi katanya ketika harga teh itu naik bisa saja konsumsi terhadap kopi itu meningkat misalnya. Atau misalnya ada beras dengan jagung, ketika harga beras itu tinggi, orang bisa mengalihkan konsumsinya itu terhadap jagung. Misalnya contohnya ya, kalau di tempat Bu Safa itu ada jagung, itu biasanya ada konsumsi jagung. Sehingga kalau misalnya harga beras naik bisa dialihkan mengkonsumsi jagung yang harganya lebih rendah misalnya. Yang selanjutnya adalah harga barang komplementer. Komplementer itu adalah yang saling melengkapi. Apa itu yang saling melengkapi contohnya? Motor sama bensin, Bu. Motor dengan bensin, bagus. Motor dengan bensin, ketika harga bensin itu misalnya tinggi, itu ya, ketika bensin itu harganya tinggi, atau misalnya ketika harga motor tinggi, orang tidak akan membeli motor dong ya, atau mengurangi konsumsi terhadap motor. Oleh karena itu, permintaan terhadap bensin itu pasti akan apa? Ketika harga motor itu tinggi, sepeda motor tinggi, maka permintaan terhadap bensin akan tinggi atau rendah?
Akan rendah, bagus, akan rendah. Sehingga ada hubungan yang berbanding terbalik ya antara harga motor dengan permintaan bensin, seperti itu. Yang terakhir adalah selera. Selera ini tergantung kita ya pribadi ya. Ini bisa saja misalnya saudara Endang menyukai terhadap tas-tas impor. Ini meskipun tas impor itu harganya mahal, harga barang yang bersangkutan itu harganya mahal, tapi ternyata seleranya memang seleranya selalu ingin menggunakan barang-barang impor. Ya, oleh karena itu nggak masalah. Ini meskipun harganya tinggi, tapi ketika seleranya juga tinggi, itu pasti tidak akan berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Pasti jumlah yang diminta itu pasti ini tetap akan tinggi. Itu selera. Yang selanjutnya adalah ekspektasi. Ekspektasi itu apa ekspektasi? Ada yang tahu ekspektasi itu apa? Ya, halo? Ekspektasi? Ekspektasi itu apa? Ada yang tahu? Suatu harapan atau keyakinan, Bu. Harapan atau keyakinan, bagus. Artinya harapan tentang kondisi di masa yang akan datang mengenai perekonomian. Kalau misalnya harapannya tinggi, ekspektasinya bagus, maka jumlah yang diminta akan tinggi atau akan rendah? Ya, halo? Kalau misalnya ekspektasi terhadap sesuatu itu tinggi, pasti permintaannya akan tinggi apa akan rendah? Tinggi. Akan tinggi. Misalnya contohnya saudara Agus Rita ini ekspektasinya bahwa di 2 bulan ke depan misalnya harga emas itu misalnya tinggi. Oleh karena itu saudara Agus Rita itu sekarang beli emas yang banyak. Nanti 2 bulan kemudian dia akan menjual emas tersebut dengan harapan mendapatkan untung yang banyak. Itu ya, ekspektasinya seperti itu. Itu adalah ekspektasi. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke selanjutnya. Kita langsung ke hukum permintaan di sini ya. Hukum permintaan di mana harga, apabila jika harga tinggi, maka kuantitas yang diminta akan turun. Sebaliknya, ketika harga turun, maka kuantitas yang diminta akan naik. Sehingga di sini adalah hubungan yang berbanding terbalik antara harga dengan kuantitas yang diminta. Harga naik, maka kuantitas yang diminta turun. Sedangkan ketika harga turun, maka kuantitas yang diminta akan naik. Tapi dengan catatan, saudara bisa lihat di bawah, faktor lain dianggap ceteris paribus. Artinya ceteris paribus di sini adalah semua variabel yang relevan kecuali variabel yang sedang dipelajari itu dianggap konstan. Ini contohnya. Ini faktor yang mempengaruhi. Ini semuanya dianggap ceteris paribus atau tidak berubah kecuali misalnya harga barang yang bersangkutan. Misalnya contohnya harga barang yang bersangkutan, saudara bisa lihat
Ketika harga barang naik, kuantitas yang diminta turun. Harga turun, maka kuantitas yang diminta naik. Yang lain tidak dibicarakan ya. Yang dibicarakan adalah hanya harga saja. Oke, bisa dipahami semuanya? Ini adalah hukum permintaan. Selanjutnya kita lanjutkan. Hukum permintaan di sini akan melahirkan selanjutnya adalah kurva permintaan. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah hubungan di antara kuantitas yang diminta bagi suatu barang dan jumlah tingkat harga dengan andaian, dengan asumsi semua faktor adalah tetap, nggak berubah. Yang kedua, di mana kurva permintaan itu adalah miring ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah. Yang terakhir adalah kemiringannya itu negatif, di mana kemiringan negatif di sini adalah ketika P naik, maka Q akan turun. Sebaliknya, ketika P turun, maka Q-nya itu akan meningkat. Itu disebut dengan kemiringan negatif. Di sini yang dicontohkan, ketika P-nya itu naik dari P0 ke P1, maka jumlah permintaan yang awalnya di Q0 maka akan turun ke Q1. Itu yang disebut dengan kemiringan negatif. Bisa dipahami ya semuanya ya. Artinya kita akan mengurangi satu konsumsi tertentu ketika harga barang tersebut adalah naik. Ini adalah kurva permintaan, sehingga kemiringannya itu disebut kemiringan negatif. Kita lanjutkan, ada perubahan kuantitas atau jumlah yang diminta. Apabila kuantitas yang diminta berubah, berlaku pergerakan kurva permintaan. Di mana di sini contohnya P meningkat, harga price itu tinggi, meningkat dari P0 ke P1, dari P0 ke P1. Sehingga di sini Q juga pasti akan turun. Turunnya adalah dari Q0 ke Q1. Adalah pengurangan permintaan dari titik A ke titik B. Selanjutnya bisa dilihat P itu turun. P turun dari P0 ke P2. P0 ke P2, apa yang terjadi? Ketika harga murah, pasti orang berlomba-lomba akan beli. Sehingga permintaan itu pasti akan naik, akan bertambah. Dari Q0 ke Q2. Sehingga pertambahan permintaan. Pertambahan permintaannya itu adalah dari A ke C. Itu ya. Tapi dengan syarat, dengan asumsi harga barang itu sendiri yang berubah, bukan yang lain. Ekspektasi, terus habis itu ada ada selera, harga barang lain, pendapatan itu dianggap ceteris paribus atau tidak berubah. Bisa dipahami ya semuanya, sehingga hukum permintaannya itu dianggap berlaku. Kalau yang lain dianggap konstan. Ini adalah perubahan permintaan. Perubahan permintaan di sini adalah misalnya yang tadi perubahan permintaannya harga barang itu sendiri yang berubah sehingga pertambahan permintaan ketika DD beralih ke kanan. Artinya di sini ada perubahan permintaan ya. Awalnya dari D0 ke D2. Sehingga ada pergeseran permintaan dari A ke titik C. Bisa dipahami ya semuanya ya. Sedangkan pengurangan permintaan ketika D, demand, DD, kurva permintaan itu bergeser ke arah kiri. Dari A ke B. Kalau pertambahan permintaan itu bergeser ke arah kanan, kalau pengurangan permintaan itu bergeser ke arah kiri. Bisa dipahami semuanya? Ya, bisa dipahami. Ada suara Bu Safa nggak di sana? Karena video kalian nggak terlihat di sini.
Ada ya, Bisa, Bu. karena sepertinya ada gangguan dengan sinyal Bu Safa. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Ini intinya, kalau perubahan permintaan itu perubahan kurva penawaran akan bergeser ke arah kanan apabila jumlah permintaannya itu bertambah. Kalau bergeser ke arah kiri, kalau perubahan permintaannya itu berkurang permintaannya. Tapi dengan catatan, hanya harga barang itu sendiri yang berubah, yang lain dianggap konstan atau tetap. Bisa dipahami ya semua? Kita lanjutkan, di sini ada permintaan pasar versus permintaan individu. Ada permintaan pasar versus permintaan individu, di mana permintaan pasar di sini adalah jumlah dari semua permintaan individu untuk sebuah barang atau jasa tertentu. Contohnya di sini ada harga es krim $0, terus naik ke $0,5, terus sampai $3. Jumlah es krim yang diminta Catherine dengan Nicholas, kalau Catherine awalnya $0 pasti dia ingin minta 12 ya. Siapa yang nggak mau es krim yang gratis ya? Semuanya mau pasti ya. Permintaannya ini sampai 12. Ini permintaan Catherine dan Nicholas, kalau satu-satu itu disebut permintaan individu. Kalau digabung adalah permintaan pasar. Misalnya contohnya permintaan pasar adalah permintaan es krim kelas teori ekonomi mikro, misalnya ada 20 orang, ada 21 dengan apa misalnya contohnya. Itu adalah permintaan pasar. Artinya kalau permintaan pasar itu adalah jumlah dari permintaan individu. Kalau permintaan individu adalah permintaan setiap orang terhadap satu produk tertentu. Bisa dipahami ya semuanya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, di sini adalah kurva permintaan pasar. Yang tadi di sini contohnya kurva permintaan Ali, terus ada kurva permintaan Amir. Ketika kita gabung ini menjadi kurva DD, kurva permintaan pasar dari penjumlahan kurva permintaan Ali ditambah dengan kurva permintaan Amir. Bisa dipahami ya semuanya. Nah, sehingga akan bergeser dari kiri atas ke kanan bawah. Itu akan lebih landai. Kita langsung ke fungsi permintaan. Ini kita masuk di pertemuan kedua ya. Ada permintaan di pertemuan kedua. Di mana permintaan di sini bisa dicari fungsi permintaannya. Apa itu fungsi? Ada yang ingat nggak fungsi itu apa? Ada yang ingat fungsi itu apa? Fungsi, ada yang ingat? Mereka sini. Ada yang ingat apa itu fungsi? Kuantitas barang. Ya, kenapa? Oh, fungsi di sini hubungan ya. Hubungan Q sama dengan A min BP. A, Q adalah kuantitas. Sama dengan A autonomous dikurangi min BP. Min BP. B adalah nilai yang selalu bersama dengan PP, itu adalah price. Ini price. Ini selanjutnya kita langsung, ini ada keterangannya, jumlah barang yang diminta, price, harga barang per unit, A konstanta berupa angka, B slope atau angka atau nilai yang selalu bersama dengan variabel P.
Kita langsung saja di sini adalah rumus fungsi permintaan. Untuk mencari fungsi permintaan, ini ada rumusnya, di mana rumusnya itu adalah Q min Q1 per Q2 min Q1. Sama dengan P min P1 per P2 min P1. Nah, ini Bu Safa ingin bertanya, ini boleh nggak kalau yang kiri kita pindah ke kanan, yang kanan pindah ke kiri? Kita ubah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Itu bisa nggak seperti itu? Halo? Apa ada suara Bu Safa masih di situ? Ada, Bu. Bisa nggak kalau dibolak-balik? P-nya kita taruh di depan, Q-nya yang berikutnya. Kalau menurut saya, Bu, bisa. Kedengeran. Ini bisa nggak kalau P-nya kita taruh yang di depan, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Itu bisa nggak seperti itu? Saudara Irwan? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, asalkan Bu. tidak mengubah tandanya. Kalau min tetap min, seperti itu. Di mana di sini Iya, Bu. saudara bisa lihat syarat harga tertinggi jika Q sama dengan 0 ini jelas ya. Orang tidak akan membeli barang kalau misalnya harganya itu tinggi sehingga kuantitas yang diminta sama dengan 0. Syarat barang bebas jika P sama dengan 0. Artinya kalau barang bebas itu tidak diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Sehingga P-nya itu sama dengan 0. Tuh. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini keterangannya ya. Q jumlah barang yang diminta atau kuantitas, P price atau harga barang, P1 harga awal atau harga mula-mula, P2 harga setelah mengalami perubahan baik kenaikan atau penurunan, Q1 jumlah permintaan awal dan Q2 adalah jumlah permintaan setelah mengalami perubahan, baik kenaikan atau penurunan. Ini kita lanjutkan saja ke contoh soal. Ini contoh soalnya sebenarnya sama dengan modul yang ada di modul digital di LMS kalian masing-masing, tapi Bu Safa akan menjelaskan lebih rinci ya. Ini juga akan berpengaruh pada pengerjaan tugas nantinya, karena tugasnya juga berkaitan dengan ini. Di mana apabila diketahui suatu barang harganya $5, maka kuantitas barang yang diminta 20 unit. Namun jika harga tersebut mengalami kenaikan menjadi $10, maka jumlah yang diminta pun akan mengalami penurunan menjadi 15 unit. Ini berlaku hukum apa di sini? Hukum apa? Permintaan. Hukum permintaan, bagus. Hukum permintaan. Apabila harga naik, maka kuantitas yang diminta akan turun. Apabila harga turun, maka kuantitas yang diminta pun akan naik. Negatif hubungan antara harga dengan kuantitas yang diminta. Oleh karena itu di sini yang diminta fungsi permintaan harga tertinggi apabila jumlah yang dibeli sebanyak 10 unit berapa harganya, apabila tingkat harganya $20 berapa jumlah permintaannya, dan yang terakhir adalah kurva permintaannya. Kita lanjutkan saja. Gimana Bu langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang di modul juga ada. Ini Bu Safa juga menjelaskan dengan lebih rinci ya setelah ini. Ini adalah langkahnya. Langkah pertama, saudara tulis P1. P1 adalah $5.
Ketika harga $5, maka kuantitas yang diminta adalah 20 unit. Ketika, ini P2 ya. Ketika P2-nya ini berubah dari P1 ke P2 dari $5 ke $10, maka kuantitas yang diminta pun pasti akan turun. Harga naik, kuantitas yang diminta akan turun. Kita masukkan ke rumus fungsinya. Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Kita lihat Q min Q2. Q min 20. Q1-nya adalah 20. Per Q2-nya adalah 15 dikurangi 20. Sama dengan P tetap dikurangi P1-nya adalah 5. Jadi P dikurangi 5 per P2 10 dikurangi 5. Jadi Q min 20 tetap 15 dikurangi 20. Saudara punya uang 15 tapi hutang 20. Sisa hutang Anda ada berapa? 5. Ada? 5. Ingat ya, kalau tanda minnya itu lebih tinggi, lebih banyak, maka hasilnya pasti akan min. Kalau pengurangan. 5, min 5 sama dengan P min 5 tetap karena tidak sejenis per 10 dikurangi 5. Hasilnya berapa? 5 ya hasilnya ya. Hasilnya 5. Tuh. Di sini kita kalikan silang. Min 5 dikali P dikurangi 5. Sama dengan 5 dikali Q min 20. Tidak boleh ada tanda yang saudara ganti. Harus tetap. Kita kalikan min 5 dikali P. Min kali plus. Min kali plus. Min. Min kali min. Plus kali min. Min. Min kali min. Plus kali plus. Min. Plus min. Kalau sama-sama plus, kalau ada salah satu yang min berarti hasilnya min. Kalau min dikali min pasti hasilnya plus. Ingat ya semuanya ya. Itu. Sehingga di sini min 5 dikali P hasilnya adalah min 5P. Min kali min. Plus 5 kali 5 sama dengan 25. Sama dengan 5 dikali Q, hasilnya berapa? 5Q. 5 dikali min 20, hasilnya min 100. Selanjutnya, min 5P tetap di ruas kiri. Plus 25 kita pindah ruas. Yang semula plus menjadi min. Menjadi min. Sehingga min 100 tetap, plus 25 kita pindah ruas menjadi min 25. Plus 5 tetap. Sehingga di sini saudara bisa melihat min 5P sama dengan saudara punya hutang 100, nambah lagi hutangnya 25. Jadinya berapa? Min 125. Saudara punya hutang 100, nambah lagi hutangnya menjadi min 125. Ini plus tetap ya, plus 5. Sehingga P di sini, P kita sederhanakan menjadi 1, sehingga semuanya kita bagi menjadi min 5. Semuanya dibagi min 5. Min 5P kita bagi dengan min 5, hasilnya apa? P. Min 5P dibagi min 5. Min bagi min hasilnya
Plus. 5P dibagi 5 hasilnya berapa? P kan? Karena P itu ada nilainya 1. Sehingga 125 min 125 dibagi min 5 hasilnya berapa? 25. Selanjutnya plus 5Q kita bagi dengan min 5 juga. Hasilnya berapa di sini? Min Q. Bisa dipahami ya. Dengan demikian, fungsi permintaan dinyatakan dalam P sama dengan 25 min Q. Ingat, P sama dengan 25 min Q. Ini adalah fungsi permintaan yang sudah diketahui. Ini langkah kedua. Untuk langkah yang kedua, harga tertinggi syaratnya Q sama dengan 0. Ini jelas ya, katanya Bu Safa tadi. Ketika harga tertinggi, pasti orang tidak akan membeli barang. Oleh karena itu, Q-nya sama dengan 0. Sehingga di sini P sama dengan 25 min Q tetap untuk fungsinya tetap P sama dengan sama dengan 25 min Q-nya kita ganti dengan 0, hasilnya berarti P sama dengan 25. Sehingga harga tertinggi pada saat 25 dengan kuantitas yang diminta adalah 0. Ini adalah yang kedua. Kita lanjutkan ke yang 3. Apabila Q sama dengan 10 unit, maka berapa P-nya? Kita ganti P-nya menjadi 10. Kita ganti kita ganti Q-nya itu 10. P-nya tetap P sama dengan 25 min 10. 25 dikurangi 10 hasilnya 15. Jadi tingkat harga 15 ketika jumlah yang diminta sebanyak 10 unit. Atau ketika kuantitas yang diminta 10 unit, harganya itu adalah $15. Itu. Langkah yang keempat, apabila harga sepatunya itu $20, maka berapa jumlah permintaannya? P-nya sama dengan 25 min Q tetap ya. P-nya kita ganti 20. Berarti yang pindah ruas adalah Q dengan 20. Q ini awalnya min, pindah ruas ke kiri menjadi plus ya. Jadi plus ya. Pindah ruas ke kiri menjadi plus sama dengan 25 tetap. 20 pindah ruas menjadi min. Ini ya. Sehingga Q-nya di sini sama dengan 5. Bisa dipahami ya semuanya ya. Q-nya sama dengan 5. Jadi jumlah permintaan itu sebanyak 5 unit ketika harganya sama dengan $20. Sekarang yang terakhir adalah saudara menggambar kurva permintaannya. Kurva permintaan itu tinggal saudara menggabungkan harga yang ada dengan kuantitas yang diminta pada harga tersebut. Ketika harga tertinggi 25, maka kuantitas yang diminta adalah 0. Ketika harganya 20, maka kuantitasnya adalah 5. Terus sampai ketika harga 5, maka kuantitas yang diminta adalah 20. Saudara tarik garis dari kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah kurva demand atau kurva permintaan. Ini kurva permintaan. Ada yang belum dipahami sampai di sini sebelum kita lanjutkan ke penawaran? Ada yang belum paham? Saudara Intan, Agus Rita, Saudara Jernih. Ini sudah selesai di permintaan saja. Setelah ini ada penawaran. Sebelum kita lanjutkan ke penawaran, ada pertanyaan mungkin? Nggak ada pertanyaan? Ya, siapa?
Saudara siapa? Agus Rita apa Krisdayanti? Ada ya? Semuanya? Tidak ada pertanyaan ya semua ya. Kita lanjutkan saja kalau begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke penawaran. Ya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya adalah penawaran. Ini kalau penawaran, kok nggak bisa ya? Ya. Kalau penawaran sebenarnya kalau saudara sudah paham mengenai permintaan itu sangat gampang sekali sebenarnya karena hanya kebalikan dari permintaan. Kalau penawaran, kalau permintaan itu sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada harga dan waktu tertentu. Ini berarti kalau penawaran sejumlah barang yang ditawarkan ya. Kalau permintaan dari sisi konsumen, kalau penawaran dari sisi produsen. Ini sedangkan faktor yang menentukan penawaran di sini seperti yang saudara lihat ada harga barang itu sendiri ya. Harga barang itu sendiri, harga output, selanjutnya harga input, ada teknologi, ada ekspektasi. Ketika harga input tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan atau akan tinggi atau akan turun. Ini sudah Bu Safa jelaskan yang tadi, yang mengenai how. Ketika ketika harga input suatu produk itu misalnya tinggi, maka jumlah yang ditawarkan, outputnya yang ditawarkan itu akan tinggi atau akan turun? Halo? Jessica? Ayo, di mana suaranya semuanya? Saudara Titi? Saudara Krisdayanti? Ini di mana videonya Saudara Eno dengan Krisdayanti? Nggak ada videonya. Saudara Meyarni mungkin? Saudara Pertahankan? Saudara Sejahtera? Ya, Dea? Atau Dea? Jika harga input tinggi, maka penawaran juga akan tinggi, Bu. Alasannya kenapa itu? Ketika input tinggi, apa contoh inputnya misalnya? Ayo, apa contohnya misalnya? Ketika input suatu produk misalnya tinggi, ya misalnya contohnya ini ya, tempe ya, yang sering kita konsumsi kan ada tempe dengan tahu tuh. Input tempe dengan tahu itu apa contohnya? Input tempe tahu itu apa? Inputnya? Menurun, Bu. Ya siapa barusan yang menjawab? Saudara Yarni. Ya. Ketika harga input suatu produk misalnya tinggi, maka jumlah yang ditawarkan itu tinggi atau turun atau rendah? Ya contohnya lah, misalnya tempe tahu. Misalnya tempe tahu, ketika input satu tempe atau tahu itu tinggi, inputnya apa sih kalau ingin membuat tempe tahu itu? Kedelai. Kedelai ya. Contohnya kedelai. Ya. Kalau harga kedelai misalnya tinggi, jumlah
jumlah produksi tempe tahu juga akan ikut tinggi atau turun, Saudara Eno? Tinggi, Bu. Akan tinggi. Alasannya kenapa, Eno? Harga kedelainya sudah tinggi loh. Jumlah produksi apa akan tinggi juga? Menurun, Bu, menurun. Ya akan menurun. Iya, Menurun. Itu ya. Iya. Ini ketika input satu produk misalnya itu tinggi harganya, maka jumlah penawarannya pun pasti akan rendah atau menurun. Alasannya kenapa, Bu? Ya pasti semua produsen tidak mau rugi. Oleh karena itu dia mengurangi produksi sehingga harga inputnya pun ketika tinggi pasti produksinya pun akan dikurangi. Penawarannya pasti akan berkurang. Nah, selanjutnya ini teknologi. Satu teknologi ini berpengaruh ke penawaran. Alasannya kenapa itu? Satu teknologi ini berpengaruh pada penawaran. Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Ayo silahkan. Kenapa teknologi berpengaruh pada penawaran? Alasannya kenapa itu? Semakin teknologi yang digunakan, semakin makan produksi semakin efisiensi hingga jumlah yang ditawarkan dapat ditingkatkan. Iya, ya bagus. Efisiensi ya, efisiensi produk ya maksudnya ya. Ada yang mau menambahkan? Sudah bagus. Artinya di sini kalau teknologi semakin canggih satu teknologi, maka pasti yang pertama akan terjadi efisiensi produksi. Artinya jumlah penawarannya pun pasti akan banyak karena jumlah produksi pasti akan banyak pula. Dengan biaya yang dikeluarkan sedikit itu dengan teknologi. Teknologi ini pasti akan berpengaruh pada jumlah yang ditawarkan. Itu ya, dan teknologi. Selanjutnya ada ekspektasi. Ekspektasi ini harapan. Kalau di permintaan tadi, harapan di masa yang akan datang terhadap barang yang diberi itu misalnya tinggi. Ketika ekspektasinya 2 bulan ke depan harga emas itu misalnya tinggi, maka dia akan membeli emas tersebut sekarang dijual kemudian. Ini apa kebalikannya dengan ekspektasi dari sisi produsennya? Apa bedanya? Ada yang bisa berpendapat? Saudara Titi mungkin? Saudara Titi Sonita. Ekspektasi yang dari sisi produsen itu seperti apa? Contohnya.